Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Akin. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah hari ini saya minta waktunya sebentar. Kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas. Bisa ya Bu ya? Nah, tujuan percakapan pra-observasi ini adalah langkah awal supaya ketika masuk kelas itu lebih siap, lebih percaya diri, dan tentunya pembelajaran memberikan yang terbaik kepada murid. Seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu, boleh Ibu ya? Yang pertama nih, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat nanti pembelajaran kelas? Baik Bu Akin, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan hubungan dalam ekosistem melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam suatu lingkungan. Kemudian peserta didik juga dapat menyajikan hasil analisis terhadap hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem melalui jaring-jaring makanan. Jadi tujuannya adalah anak bisa menjelaskan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, ekosistem gitu ya, dan mungkin nanti bisa dikasihkan gitu. Nah, tentunya di sini berarti memahami ya Bu ya. Betul, anak bisa memahami ya Bu ya. Baik Bu. Nah, di sini nih saya tanyakan nih, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai? Jadi apa yang ingin diobservasi nanti? Yang ingin saya capai tentu saja pengetahuan mereka, peserta didik, kemudian keterampilannya, kemudian mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, jadi di sini area yang dikembangkan adalah tentang pengetahuan, keterampilan ya Bu ya, aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, saya ingin tahu nih, ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, misalnya ini strateginya, modelnya, atau metodenya itu seperti apa? Kalau dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, model yang mau saya gunakan adalah problem based learning PBL. Kemudian strateginya saya ambil inquiry learning, metodenya saya mau menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Baik Ibu, jadi Ibu akan menggunakan PBL, kemudian strateginya inquiry learning, metodenya itu tanya jawab dan diskusi seperti itu ya. Baik Ibu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti? Media yang akan saya gunakan itu Infobus beserta audionya, kemudian gambar-gambar yang akan menunjang pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik Ibu, jadi Ibu sudah persiapkan ya menggunakan Infobus, kemudian gambar-gambar ya, tentunya supaya pembelajaran jelas kepada anak Ibu. Kira-kira kapan Bu pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Pembelajarannya akan dilakukan minggu ini, tepatnya di hari Rabu. Hari Rabu itu berapa? Di jam pertama pukul 12 sesuai dengan jadwal sekolah. Karena kebetulan di siang ya, jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Rabu pukul 12. Baik Ibu, pada hari Rabu pukul 12 saya akan ke kelas Ibu ya. Saya akan mengamati, kemudian mencatat proses pembelajaran dan apa yang terjadi di dalam kelasnya Ibu ya. Ibu, setelah proses kegiatan observasi nanti kita ada percakapan pasca observasi dan didampingi oleh pengajar praktik.
Sebelum kita akhiri percakapan ini nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Saya jadi terpacu untuk lebih mempersiapkan lebih baik lagi persiapan pembelajaran besok, sehingga pembelajarannya bisa disajikan lebih baik dan lebih menarik untuk peserta didik. Baik Ibu, jadi persiapannya lebih matang mungkin Ibu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bercakap-cakap di pra-observasi. Sampai ketemu di proses observasi di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Ya, meskipun kalian sekolah siang hari, tetap harus semangat. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah kalian semua sehat-sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan Nova, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran supaya apapun ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian pahami dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Siap, berdoa mulai. Jujur ya, kalian masih ingat kan sam-sam ya? Ya, kalian siap ya? Dalam dulu ya. 1, 2, 3. Mulai semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dari makanan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar kalian memahami dan mampu menjelaskan hubungan dalam ekosistem melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu lingkungan. Oke. Sebelum kita mulai, kalian kan sudah diam nih, sudah siap ya. Tapi kita mau relaksasi dulu, boleh? Pejamkan mata kalian. Semuanya pejamkan matanya. Ibu akan memutarkan musik. Kamu dengarkan musik itu, tapi kalian ikuti apa yang ibu katakan, ya.
ada yang matanya sebentar. Posisi duduknya boleh bersandar, lepaskan tangan kalian, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung kalian. Anak-anakku, apa yang kalian rasakan barusan setelah kalian melakukan relaksasi? Coba ibu ini bertanya sama Tiandra, apa yang kamu rasakan? Tenang. Nah, terus apa lagi? Yang semangat terus. Jadi tenang semuanya? Kalau jadi tenang, jadi merasa bersyukur tidak? Bersyukur dengan hari ini? Iya, ya. Bersyukur dengan apapun yang kalian miliki dan kalian hadapi apapun itu ya. Baik, anak-anak kita lanjutkan pembelajarannya ya. Siap? Siap untuk belajar kembali ya. Nah, hari ini kita belajar tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Kalian masih ingat tentang ekosistem? Masih. Coba siapa yang mau menjelaskan apa sih ekosistem itu? Baik, Amrita, apa ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, terima kasih Anita. Beri tepuk tangan untuk Anita. Nah, siapa yang bisa tadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contohnya? Boleh, silakan. Siapa? Manusia membutuhkan air, manusia membutuhkan darah. Manusia membutuhkan air. Untuk apa membutuhkan air? Untuk apa? Untuk minum, untuk mandi, ya. Kemudian ada juga hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Contohnya manusia dengan hewan. Kita butuh hewan tidak? Butuh. Antar hewan juga saling membutuhkan ada hubungan timbal balik. Baik. Untuk melanjutkan materi kita, silakan kalian nanti simak dan perhatikan baik-baik video yang akan ibu tayangkan, ya. Kelas 5, muatan pelajaran yang pertama, rantai makanan. Kegiatan berbuka sebagai puncak dari rantai makanan. Kegiatan tersebut bisa diikuti dengan Baik anak-anak, dari video yang kalian amati barusan, kalian sudah memahaminya tidak? Tentang rantai-rantai makanan dan jari-jari makanan. Sudah paham? Tadi rantai-rantai makanan apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan energi. Karena seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup butuh energi untuk bertahan hidup, ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian boleh diskusikan berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang kelompok Anita, ibu akan berikan gambar. Nanti kalian susun berdasarkan rantai makanan yang menurut kalian
bermain peran tentang rantai makanan. Bisa? Oke, nanti kalian diskusikan dulu ya. Rantai makanannya mau rantai makanan di mana? Mau di sawah kah? Mau di laut kah? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah makan dan dimakan antar makhluk hidup atau perpindahan energi. Padi berperan sebagai produsen, lalu dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang akan dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang akan dimakan oleh burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat puncak. Lalu jamur berperan sebagai bakteri yang berperan sebagai mengurai bangkai makhluk sebelumnya yang sudah mati. Baik, terima kasih untuk Siva yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Kasih W. Selanjutnya Dimas. Sebagai konsumen tingkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita mempresentasikan bagaimana jaring makanan di ekosistem sawah. Ada beberapa peran yaitu padi, belalang, benih, tikus, ular, burung dan jamur. Padi di sini berperan sebagai produsen. Lalu padi dapat dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1, tetapi padi juga bisa dimakan oleh burung pipit. Burung pipit bisa menjadi konsumen tingkat 1.
Nah, padi juga bisa dimakan oleh tikus. Tikus juga berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang bisa dimakan oleh tapi rutin mempunyai dan yaitu sebagai konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Kucing juga dimakan ular. Nah, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Dia bisa memakan belalang, burung pipit, tikus. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang bisa menjadi konsumen tingkat 1, bisa langsung memakan padi, bisa menjadi konsumen tingkat 2, bisa memakan belalang, burung pipit, dan tikus, dan burung elang. Nah, setelah itu dia berperan untuk memberi nutrisi kepada tanah. Nah, padi menyerap nutrisi dari jamur. Nah, sebagai itulah dari jaring makanan itu bisa diulang beberapa kali. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monika. Kita kasih tepuk Monika. Tepuk dong. Kasih gue. Kasih om. Kasih gue. Wow, keren. Terima kasih. Ibu juga mau kasih tepuk untuk kalian semua ya. Boleh ya? Ibu mau kasih tepuk untuk kalian. Kasih gue. Kasih om. Kasih gue. Wow, keren kalian semua. Terima kasih kalian sudah bisa mempelajari apa yang kalian diskusikan hari ini. Sedikit, Ibu ingin bukan menyalahkan ya, tidak. Ibu ingin sedikit memperbaiki tadi. Burung elang itu tidak makan padi langsung ya. Jadi burung elang itu makan siapa aja tadi, bisa makan apa? Ular. Bisa makan tikus tidak? Bisa. Bisa makan burung pipit. Tapi kalau elang belalang tidak dimakan sama burung elang ya. Tapi tadi sudah betul. Burung elang sebagai konsumen food. Anak-anak, hari ini kalian senang tidak belajarnya? Kalian sudah paham tentang mana-mana? Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Rantai makanan, jari-jari makanan, dan ekosistem. Oke, rantai makanan tadi apa itu? Rantai makanan peristiwa tujuannya untuk mendapatkan. Ada yang mau bertanya tidak dengan materi yang kita pelajari hari ini? Kalian sudah paham semua? Bermanfaat tidak? Bermanfaat untuk apa? Untuk makanan ular. Ular juga sebagai penyeimbang ekosistem. Semua harus ada di bumi ini, tapi dalam jumlah yang seharusnya. Ya, baik anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Kalian senang kan hari ini? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi. Saya Margatin dari SDN 135 Tuangga Kota Bandung, Cekida Angkatan 9. Saya di sini ditemani oleh Bu Nini yang kemarin sudah ada observasi. Saya juga ditemani sama Bu Tete, Bu Salera. Bagaimana kabarnya itu, sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah saya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas dilakukan kemana dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Bapak Ibu ya, yang pertama itu saya tanyakan adalah bagaimana perasaan ibu terkait dengan berjalannya kegiatan yang telah dilakukan ibu di kelas. Kalau bertanya tentang perasaan, hampir 100% saya merasa puas, tapi tentu saja masih ada hal yang terbaik. Jadi masih puas ya. Ini mungkin ada ibu yang lalu ibu bisa diceritakan coba bagaimana area pengulangan yang telah ibu lakukan di dalam kelas. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya, dilakukan di dalam kelas. Kemarin ya, kemarin harapannya anak mereka diberikan ayam dan belajar yang melakukan setelah mereka melihat pembelajaran dan mereka diberikan diskusi yang mereka akan mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Jadi dari tersebut diharapkan anak memahami tentang dan mencapai tujuan belajar yang dimaksudkan. Jadi kalau misalnya di kayak sebenarnya waktu itu waktu di percakapan kajian tentang ya, jadi anak memahami kemudian bisa mempresentasikan kemudian ibu sejauh mana area pengembangan yang disampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Kalau yang saya amati, saya merasa sudah bisa mencapai bagaimana dari saya mencapai karena lebih paham. Jadi kemudian tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah dia peroleh di pembelajaran. Karena memahami kemudian aplikasikan dulu ya. Kemudian apa kekurangan atau kendala yang dihadapi di kelas pada saat ibu melaksanakan proses pembelajaran? Kalau kendala pasti saya bisa mengkondisikan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua kondisi itu kondisi kelas, kondisi kemudian kendala yang saya hadapi juga adalah ketika untuk karena kita menggunakan diferensiasi kadang kalau saya sendiri masih kebingungan dengan kebingungan sampai apakah benar kita menerapkan termasuk kayak mengkategorikan apakah dia memang jadi takutnya ketika Salah mengkategorikan. tapi saya mengkategorikan kan berdasarkan dari kemudian jadi apakah ketika misalnya kita capai yang tidak 100%, apakah dari awalan yang ada
ketidaktepatan menganalisa apa sih sebetulnya yang menjadi potensi mereka. Apa sih betul ketika kita mereka masuk A, bagian estetiknya Jadi seperti mungkin anak sudah terkondisikan, tapi karena waktu itu cuaca hujan sangat deras, jadi akhirnya suara hujan dominan. Terus kemudian yang diferensiasi dia udah menggunakan mungkin minat gaya belajar anak banyak yang masih memakai kembali pendekatan minimal tidak terlalu baik. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan supaya itu tidak akan terjadi, misalnya ibu bisa nanti mengetahui bagaimana gaya belajar anak, apa yang harus dilakukan di dalam kelas supaya terkondisi dengan baik, itu kira-kira apa yang kita akan laksanakan untuk kedepannya. Kalau saya itu lebih ke pendekatan ke personal dan kalau dia mengenalkan sehari-hari kan itu sudah bisa terlihat ya. Cuma yang menginginkan pada anak itu masih kita punya ini, namanya ini, punya itu. Jadi mungkin nanti lebih ke pendekatan secara memberi aplikasi ke mereka itu bagus di sini coba kalau ini kira-kira kamu sendirian. Jadi kayak aplikasi komentar dulu dia penelitiannya Jadi ibu akan menyelesaikan pendekatan personal ya supaya tahu minat gaya belajar siswa. Jadi anak itu tidak ikut-ikutan ketika mereka melaksanakan tugas. Jadi memang dia punya minat sesuai dengan baik. Mudah-mudahan nanti akan terrealisasi ya di pembelajaran ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya akan lebih lagi ya. Saya pun cerita dari itu ketika sudah merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan ibu bisa melaksanakan rencana tersebut secepatnya ya. Saya tunggu kabarnya bu ya. Baik. Selanjutnya barangkali ibu ada tempat lagi sedikit saja mungkin dari mendengar cerita tadi yang dapat saya simpulkan. Intinya begini, ketika kita menerapkan sesuatu pada siswa, jangan pernah berharap sekaligus langsung. Jadi perlu proses. Segala sesuatu perlu proses, artinya Bu Natin pun sebagai CGP di sini masih proses terus untuk memberikan pendampingan Ibu supaya apa yang tadi diharapkan menjadi solusi terlaksana. Mungkin terima kasih. Terima kasih. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, kemudian pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Saudara, kepada Ibu Dini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.